Sebuah perusahaan Kanada telah mengembangkan bahan revolusioner yang juga akan membuat Anda tidak terlihat. Fiksi ilmiah masa lalu secara bertahap menjadi kenyataan. Perusahaan bioteknologi hipersiluman yang berbasis di Vancouver, telah mengembangkan dan mematenkan bahan tipis yang sesuai dengan klaimnya, menyediakan tembus pandang kuantum, mampu membuat objek tertentu hampir tidak dapat dibedakan sama sekali dan tidak diperlukan sumber listrik. Diperkirakan di masa depan instruksi yang terbuat dari bahan tersebut akan digunakan oleh tentara dan polisi. Perusahaan Kanada sedang mengembangkan seragam kamuflase khusus yang digunakan di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, India, Yordania, Uni Emirat Arab, Kanada, Slovakia, dan Selandia Baru. Kain tembus pandang telah dibuat sejak tahun 2010 dan sekarang teknologi tersebut telah diperkenalkan. Sebelum minat terhadap teknologi tersebut diungkapkan oleh tentara Inggris dan Amerika. Kramer, presiden hipersiluman dan penemu kain tembus pandang, telah mengajukan 4 permohonan paten untuk teknologi yang memungkinkan pengoperasiannya. Kuantum tembus pandang teknologi utama yang menjadi dasar semua teknologi lainnya. Bahan seperti plastik yang memberikan sinar cahaya tembus pandang memasuki lensa mikroskopis terbesar, dan terhapus membuat segala sesuatu pada jarak tertentu di belakang material tidak dapat dibedakan. Jenis plastik baru tidak hanya membelokkan sinar dalam spektrum tampak tetapi juga dalam sinar ultraviolet dan inframerah. Tetapi kemungkinan kemajuan terjauh dalam pengembangan jubah tembus pandang adalah laporan yang dibuat oleh China di media sosial. China menunjukkan kedatangan 1000 pakaian militer tak kasat mata pertama di Tentara Pembebasan Rakyat China. Tidak ada konfirmasi resmi tetapi diketahui bahwa para ilmuwan China nyaris menciptakan teknologi revolusioner ini beberapa tahun yang lalu. Konsep sebuah jubah tembus pandang mungkin tampak lebih seperti sihir daripada sains, namun para ilmuwan China dengan tekun berupaya menciptakan perangkat yang dapat menyebarkan dan membelokkan cahaya, sehingga membuat objek di belakang tidak terlihat. Sebelumnya perangkat tersebut dibuat berdasarkan bahan metam. Bahan-bahan ini memiliki sifat yang tidak ditemukan secara alami, zat yang ada atau dalam partikel individu material. Namun insinyur China mengatakan ini merupakan tantangan sehingga keputusan dibuat untuk menggunakan malinam trioksida. Bahan ini dapat berfungsi sebagai platform yang sangat baik untuk mengendalikan aliran energi karena sifat uniknya. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa lembaran yang digulung malinam trioksida dapat menggantikan bahan metatem. Dan ada juga tembus pandang yang hampir sempurna. Baru-baru ini perkembangan teknologi tembus pandang telah menarik semakin banyak minat dari komunitas ilmiah. Terdapat banyak teori dan bahan prototipe untuk membuat bahan tak kasat mata, namun seperti yang dilaporkan oleh URI mengingatkan sekelompok peneliti dari Universitas Extremadura Spanyol baru-baru ini mampu mendemonstrasikan teknologi untuk menutupi objek elektromagnetik berdasarkan sifat bias zat tertentu. Saat ini teknologi utama yang ada untuk menciptakan tembus pandang bergantung pada menutupi objek dengan zat khusus, yang diusulkan oleh para ilmuwan Spanyol awalnya menambahkan bahan tambahan khusus pada detail dan bahan struktur yang diperlukan. Para peneliti menggunakan teknologi terbaru yang disebut penyelubungan plasma, yang membuat tidak hanya bahan penutup tetapi juga objek itu sendiri tidak terlihat. Efek tembus pandang elektromagnetik dicapai dengan mengisi struktur dengan bahan khusus, sifat listrik dan magnet. Dengan demikian metode baru ini memungkinkan pencapaian tembus pandang suatu objek tanpa menggunakan intervensi eksternal apapun. Terlebih lagi tembus pandang menggunakan pengisi memungkinkan objek berinteraksi dengan lingkungannya tanpa gangguan dari penyembunyian eksternal. Pada saat ini teknik tersebut hanya berlaku untuk benda kecil tetapi penulis studi percaya bahwa ini dapat ditingkatkan di masa depan untuk digunakan pada struktur yang lebih besar. Perusahaan yang berbasis di London Cam Invisibility Shield, telah meluncurkan perisai yang akan membuat Anda tidak terlihat.
Instalasi yang disebut Invisibility Shield 2.0 terbuat dari polikarbonat transparan dan lensa tipis yang tersebar cahaya yang dipantulkan oleh pengguna dan latar belakang sekitarnya menciptakan efek tembus pandang. Jika produk masuk ke produksi massal, produk tersebut akan tersedia untuk dibeli dengan harga berkisar antara $68 hingga $883. Menurut pengembangannya, produk tersebut dapat digunakan misalnya, untuk observasi satwa liar atau militer. Aplikasi Invisibility Shield 2.0 adalah penerus dari Invisibility Shield yang asli. Dilaporkan bahwa versi kedua lebih besar, lebih ringan, lebih kuat, lebih stabil dan lebih terang dari pendahulunya. Selain itu lebih mudah untuk dibawa-bawa. Perisai tersebut memiliki bentuk lembaran melengkung transparan berkualitas tinggi polikarbonat yang dipegang secara vertikal oleh bingkai yang terbuat dari bahan yang sama di bagian belakang. Serangkaian lensa tinggi dan tipis dimasukkan ke dalam lembaran ini, masing-masing berjalan dari atas ke bawah ketika pengguna berdiri di belakang perangkat. Lensa menyebarkan cahaya di sekitarnya yang dipantulkan oleh tubuh mereka melintasi seluruh permukaan depan perisai. Sebagai akibatnya siapapun yang melihat perisai dari depan hanya melihat cahaya tersebar dari latar belakang yang terpadu sempurna dengan latar belakang sebenarnya. Mengenai aplikasi praktis, perusahaan mengatakan bahwa perisai tembus pandang telah digunakan untuk ilusi, menyembunyikan barang-barang kecil di meja kantor dan untuk mengamati satwa liar. Di China robot bionik militer terbesar yang telah diciptakan, ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai CR untuk mengirimkan amunisi dan perbekalan serta untuk misi pengintaian. Yak mekanik rekayasa China sangat besar, kuat, cerdas, dan cepat. Televisi pusat milik negara China memperkenalkan robot ini kepada publik. Meskipun robot ini berukuran kurang dari setengahnya, ia dapat membawa hingga 160 kg kargo dan mencapai kecepatan 10 km per jam. Model ini awalnya dirancang untuk tugas-tugas militer yang mampu melakukan navigasi, medan apapun termasuk gurun, salju dan medan berbatu. Robot dapat berlari bergerak secara diagonal dan berbelok. Selain sensor canggih dilengkapi dengan 12 set modul yang memungkinkan mesin untuk melihat dunia sekitar, robot bionik dapat mengumpulkan informasi taktis di medan perang, dan digunakan untuk tugas logistik. Robot Yak diharapkan menjadi alat strategis untuk melakukan operasi di area yang paling menantang dan tidak dapat diakses dan dalam kondisi cuaca apapun, termasuk penempatan di wilayah perbatasan. Pada akhir Oktober tahun 2022 di China, seekor anjing robot dengan senapan mesin adalah yang dapat diangkut melalui drone. Dalam video seekor robot anjing dijatuhkan dari drone ke atap sebuah gedung. Setelah UAF berangkat, robot anjing yang dilengkapi dengan senapan mesin yang di punggungnya berdiri dan mulai mengamati area pendaratan untuk potensi ancaman. Drone tersebut dapat digunakan untuk menyerang posisi musuh yang rentan di belakang atau untuk menempati atap rumah yang memungkinkan serangan 3 dimensi. Senjata yang digunakan oleh robot anjing adalah senapan mesin ringan CH-KIBB-97 yang mampu ditembakkan oleh KIBB-97 hingga 650 putaran per menit pada jarak efektif hingga 400 meter. Senjata ini dirancang dalam konfigurasi bullpup dan menggunakan kartit perantara 5,8 mm. Robot tempur mencakup tidak hanya perangkat antropomorfik yang sebagian atau salurannya menggantikan manusia, tetapi juga mereka yang beroperasi di lingkungan udara dan air.
Di pameran IDEF, perusahaan China Zeon memamerkan pembom drone jenis helikopter Blowfish A2 dan pengembangan barunya jenis helikopter UAV Blowfish A3. Drone dapat dilengkapi dengan rudal udara ke darat, dengan panduan radar atau bom berpemandu presisi dengan panduan laser seberat 6 kg, serta persenjataan senapan mesin. Drone bertenaga listrik ini beroperasi secara diam-diam sehingga ideal untuk misi pengintaian dan pendekatan diam-diam terhadap musuh di luar deteksi radar. Blowfish A2 dapat diluncurkan dengan menekan satu tombol dan sepenuhnya mampu secara mandiri melaksanakan tugas tempur kompleks termaksud pengintaian jarak jauh, serangan presisi dan banyak lagi. Zeon juga mengembangkan helikopter tak berawak baru, Blowfish A3 dengan panjang 2 meter dan lebar 0,5 meter. Drone Blowfish A3 dapat dipersenjatai dengan senapan mesin atau peluncur granat 40 mm. Struktur ekor helikopter UAV yang dapat dilepas membuat transportasi dan penyimpanan menjadi sangat nyaman, sehingga dapat lepas landas dan mendarat di area kecil, sehingga sempurna untuk pengoperasian di ruang terbatas seperti dek kapal dengan kapasitas muatan 15 kg, dirancang untuk berbagai muatan dapat dilengkapi dengan modul vision buatan untuk deteksi target otomatis. Penggunaan anjing robot akan membuat serangan atau penahanan tidak dapat diprediksi, karena mereka dapat mendekat dari belakang atau sudah menunggu untuk musuh, di atap gedung yang direbut. Dalam rekaman tersebut seorang tentara terlihat memasang panel kontrol yang relatif besar dengan layar ke dinding, sementara yang lain mengerahkan robot pengintai berbentuk bola kecil yang dikendalikan oleh operator. Perangkat tersebut dapat bergerak melintasi ruangan dan mengirimkan video yang memungkinkan personil militer dapat merumuskan rencana untuk mempersiapkan serangan. Kombinasi teknologi tersebut bersama dengan anjing robot menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap musuh, sehingga hampir mustahil untuk muncul sebagai pemenang. Teknologi ini menjadi semakin otonom meningkatkan kekhawatiran di kalangan analis dan personil militer dari negara-negara lain. Jika robot menjadi sangat otonom maka mereka memberikan keuntungan yang signifikan di medan perang. Video lain yang dirilis oleh Kestrel Defense Bloodwing, menampilkan penyerangan sebuah bangunan oleh robot anjing yang dilengkapi dengan senapan mesin ringan China yang sama. KBB-97 mirip dengan video sebelumnya, anjing robot dikerahkan dari drone. Video tersebut menunjukkan betapa efektifnya robot anjing dalam menyerbu gedung musuh. Sistem senjata otonom sangat berbahaya karena militer yang memilikinya dapat mengerahkan robot tersebut jauh ke dalam wilayah musuh, sehingga tidak ada wilayah yang benar-benar tidak dapat diakses, sehingga menimbulkan resiko yang signifikan, tidak hanya bagi tentara tetapi juga untuk penduduk sipil. Robot E adalah perangkat khusus yang dirancang untuk mendukung operasi terkait penyebaran alat peledak. Perangkat teknologi tinggi ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sensor kamera dan sistem deteksi bahan peledak, yang memungkinkannya mendeteksi lokasi dan menetralisir alat peledak dengan aman. Robot secara aktif digunakan oleh militer China untuk meningkatkan keselamatan personil militer selama operasi yang melibatkan penanganan bahan peledak, merupakan aset penting dalam persenjataan China. Robot ini secara signifikan mengurangi resiko yang terkait dengan operasi militer, memberikan perlindungan yang dapat diandalkan bagi personil militer dan warga sipil. Sebagai bukti karena pentingnya robot ini tetap menjadi alat yang sangat diperlukan dalam aset strategis militer China. Hal ini menggarisbawahi komitmennya untuk meminimalkan potensi resiko dan menyelamatkan nyawa selama operasi yang kompleks. Robot-robot ini dapat dengan cepat dikerahkan dari kendaraan penjinak bom dan dapat memberi operator pandangan orang pertama terhadap bom tersebut. Diungkapkan China sedang mengembangkan robot humanoid pertama yang diproduksi secara massal dengan kecerdasan buatan yang ditujukan untuk aplikasi militer 48 Intelligent. Sebuah perusahaan China meluncurkan robot humanoid GR1 di dunia,
Buatan konferensi intelijen di Shanghai pada akhir Juli tahun lalu, perusahaan berencana untuk memulai produksi massal robot pada tahun 2024 ini, dan merilis ribuan unit ke pasar termasuk untuk keperluan militer. Robot humanoid GR1 dapat bergerak dengan dua kaki dengan kecepatan 5 km per jam, dan membawa muatan hingga 50 kg. Pekerjaan pengembangan pada robot dimulai pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 para pengembang berhasil memungkinkan robot untuk berdiri dengan dua kaki dan berjalan. Robot humanoid milik intelijen China dapat digunakan tidak hanya tujuan militer, tetapi juga untuk merawat lansia dan perhotelan.